Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya. Katakan sembah Raja mulia. Amin, haleluya. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Katakan mulia, mulia. Amin, haleluya. Agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji, inilah kehidupan kami saat ini Tuhan. Kami mau datang meninggikan Engkau, haleluya. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Yang telah mati dibangkitkan. Haleluya, Yesus. Katakan dipuji, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Amin, haleluya. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Amin, haleluya. Dia yang telah mati bangkit untuk menebus dosa kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan dimuliakan. Dimuliakan. Sama-sama saja kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan kepada Tuhan, kami mau tinggikan Engkau pagi hari ini Bapa. Yesus Tuhan, Engkau Rajaku yang bertahta. Amin, haleluya. Yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau
Kami undang Bapak Peter Padan akan memimpin kita di dalam doa pembukaan. Pujian syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah dalam hidup kami. Kembali pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah kasih setiamu Tuhan, penyertaanmu yang ajaib bagi kami Tuhan. Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa ada bersama dengan kami, menuntun, memelihara kami hingga saat ini Tuhan. Kami datang di tempat ini. Amen. Kami mau memuji, memuliakan Engkau, Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami. Urapi kami semua. Setiap yang mengambil bagian pagi hari ini Tuhan. Di dalamnya Tuhan, untuk Tuhan kemuliaan hormat bagi namamu. Biar Engkau urapi mereka Tuhan, pakai hidup mereka Tuhan. Untuk kemuliaan hormat bagi namamu. Segala intipan kuasa kegelapan roh jahat yang mengganggu ibadah kami, hati pikiran kami satukan iman percaya kami mau tolak hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan otoritas Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa syukur kami Tuhan. Kami buka ibadah kami di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Satu kali katakan haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita patut bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada. Saudara dan saya kita kuat, kita sehat. Terlebih kalau kita masih bernapas sampai saat ini, itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Sebab itu pagi hari ini mari kita mau buka hati kita buat Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus akan menjamah setiap hati kita pagi hari ini. Tuhan melihat setiap hati yang rindu pagi hari ini. Kami mau menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Sama-sama katakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa.
Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk, kami masuk dengan hati yang tulus Tuhan. Yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Roh Kudus, sebab Dia yang layak terima pujian pagi hari ini. Buka hatimu buat Roh Kudus, buka hatimu buat Roh Kudus. Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir dalam setiap hati kami yang rindu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Roh Kudus. Sekali lagi katakan, ku menyanyikan pujian ini, satu keyakinan dan iman pengharapan kami Tuhan. Ketika kami ada dalam hadirat-Mu, kami akan menikmati kuasa-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Ku menyembah-Mu, mari sembah Tuhan. Ku Kamera
merasakan jemaat Roh Kudus sebagai Kepala semesta alam. Kuduslah, sekali lagi katakan kudus sebagai Kepala yang kudus. Kebenaran, Dia ada di tempat ini. Roh Kudus ada di tempat ini. Sebab Dialah yang kudus, Dialah yang kudus. Kuduskan hati kami Tuhan. Layak disembah, sebab Dia yang layak terima pujian. Engkau bersyukur kepada Tuhan, engkau naikkan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Dia memberikan hidup, Dia memberikan kekuatan, kesehatan bagi saya dan saudara. Itu sebab karena kebaikan Tuhan, itu sebab karena anugerah-Nya yang besar. Naikkan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Pribadi kami Tuhan, Engkau melihat yang rindu pagi hari ini. Jaga Roh Kudus, Roh Kudus, hadirlah pagi ini. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Engkau mengasihi kami Tuhan, peduli bagi saya dan saudara. Apapun keadaanmu hari ini, ada kerinduan, ada doa hari ini, percayalah Dia sumber jawaban, Dialah sumber pertolongan bagi saya dan saudara pagi hari ini. Glory, glory, glory. Kami bersyukur kami ada saat ini Tuhan, sebab karena kasih-Mu kami bersyukur. Kami angkat hati kami, kami angkat hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami angkat hati kami Tuhan, kami pandang kekudusan-Mu. Saat
pujian ini. Engkau merindukan jemaat Roh Kudus. Engkau mani pujian ini kepada Tuhan. Saat kami menyembah Engkau Tuhan. Saat ku kudusan-Mu, pandangkan kudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, kami rasakan kehadiran-Mu Roh Kudus. Sekali lagi dengan ibadah dengan pujian ini, angkat hari, haleluya. Puji Tuhan, dosa-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan, bersorak bagi Engkau. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Kudus-Mu. Biarlah kebebasan yang daripada Allah akan menjadi bagian milik kami. Terima kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita tetap tinggal berdiri. Puji Tuhan. Raja Daud berkata, satu hal telah aku minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau katakan kepada Tuhan, aku ingin selalu menikmati hadirat-Mu. Kita lakukan pujian ini kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepala sayang-Mu, kau bawaku terbang tinggi.
mati dan dia telah bangkit, bahkan dia telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya kalau kita setia sampai langkah kita yang terakhir. Haleluya, puji Tuhan. Allah bangkit, Bersoraklah, amin. Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempatku. Katakan Allah bangkit, haleluya. Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, oh haleluya, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari katakan kepada Tuhan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya. Amin. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Glory. Haleluya. Puji Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Amin. Puji Tuhan. Selamat kata umat-Mu. Allah dahsyat di tempat. Katakan Allah bangkit. Oh haleluya. Glory. Haleluya. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat. Katakan Allah bangkit, haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, glory, glory, haleluya. Puji Tuhan. Oh, musuh dikalahkan, haleluya. Umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat. Katakan dengan sungguh, Allah bangkit, haleluya. Oh haleluya, bersorak, amin, puji Tuhan. Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sebab Tuhan Dia baik, amin. Anugerahnya kekal bagi saudara dan saya. Glory, haleluya. Katakan sebab Tuhan Dia baik. Ah, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama. Katakan sebab Tuhan Dia baik, amin, haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lama. Katakan sebab Tuhan Dia baik, oh haleluya. Oh puji Tuhan, dan anugerahnya kekal selama. Dengan sungguh-sungguh katakan sebab Tuhan Dia baik, amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lama. Ya amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal. Sekali lagi katakan sebab Tuhan Dia baik, sebab
percaya Allah itu baik. Sekali lagi lambaikan tanganmu kepada Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Sebab Dia Allah yang baik, amin. Dan kebaikan Tuhan sehingga saudara kita ada sampai saat ini. Di tengah badai topan sekalipun dalam dunia ini, Dialah tempat perlindungan saudara. Dialah kekuatan dan Dialah pertolongan kita semua. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini dan persembahan pertama dijalankan. Amin. Haleluya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Hai badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Mendaki goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Mendaki goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Ya puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Siapkanlah hatimu, seluruh hidupmu. Buka hatimu. Izinkan Roh Kudus bekerja lewat kebenaran firman Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, mungkin ada yang membawa masalah, tantangan hidup, pikulan yang sangat berat. Kekuatan manusia tidak mampu. Yakin dan percayalah bahwa Roh Kudus akan memampukan kita, memberikan jalan keluar kepada kita. Bahkan firman Tuhan adalah jawaban dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, percaya Dia beserta kita. Dia adalah perlindungan kita. Haleluya Yesus. Haleluya
masalah yang kami alami. Hanya Engkau tetap berjalan bersama kami. Dengan lembut katakan Tuhan, jalanlah bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Naikkanlah doamu pada pagi hari ini di hadapan hadirat Tuhan. Lagi dengan lembut katakan Tuhan, berjalan bersama kami. Tuhan yang firman Tuhan akan diperdengarkan kepada kita semuanya. Firman Tuhan adalah jawaban dalam hidup kita. Amin. Sama-sama saja kita semua bangkit berdiri. Melayani firman kami serahkan kepada Tuhan. Sama kami, oh Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau lagi Tuhan yang bersama kami. Oh, haleluya, Kau bersama kami, berjalan bersama. Amin, haleluya. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama. Tuhan yang bersama kami, kami berjalan bersama. Haleluya. Oh, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau lagi. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh, haleluya. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau penopang dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bangga punya Yesus dalam kehidupan ini. Berbagai macam tantangan, persoalan, masalah, beban berat boleh silih berganti dalam kehidupan kami. Tapi kami bisa berkata pagi hari ini, Tuhan bersama dengan kami. Tuhan menopang kehidupan kami. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar Tuhan. Sebab tangan Tuhan menyertai kami. Engkaulah sumber kemenangan kami. Berbagai macam peristiwa, kondisi, situasi sulit kami hadapi dalam kehidupan ini. Tapi kami sangat bersyukur Tuhan tidak pernah membiarkan kami.
Tuhan tidak pernah membiarkan mereka yang berharap, mereka yang bersandar, mereka yang mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Pertolongan Tuhan selalu menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya firman-Mu akan disampaikan bagi kami. Seberapa kami yang hadir saat ini, kami sangat perlu firman-Mu Tuhan, untuk terus menopang kami, membawa kami melihat jalan Tuhan, jalan kebenaran. Anugerah-Mu biar selalu menjadi bagian kehidupan kami. Berbagai macam hal kami hadapi, tapi kami sangat bersyukur kami punya kekuatan di dalam Tuhan. Firman-Mu penopang, Firman-Mu terang, Firman memberikan kami kemenangan dalam kehidupan ini. Berikan hati yang baik bagi kami Tuhan. Segala macam hal bentuk kuasa kegelapan, hal-hal yang bisa merintangi hati pikiran kami, menjauhkan konsentrasi kami saat kami mendengarkan firman-Mu, kami halaukan itu dia di dalam nama Yesus berkuasa. Sepenuhnya biarlah kuasa-Mu yang menguasai kami, untuk firman-Mu ditaburkan di tanah hati kami yang baik. Dia tidak akan kembali sia-sia, tapi akan menghasilkan hasil 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan ada 100 kali lipat. Kami siap untuk diberkati melalui firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Tuhan kembali berikan kita waktu, kesempatan untuk bersama-sama memuji muliakan Tuhan, amat terlebih kita mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita langsung membuka firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ambil dalam 2 Tawarik. 2 Tawarik pasalnya yang pertama. 2 Tawarik pasalnya yang pertama ayat 1 saya akan bacakan sampai dengan ayatnya yang ke-12. 2 Tawarik pasalnya yang ke-20. 2 Tawarik 20 ayat 1. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan saya baca dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ayat yang kedua. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut, Asin dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haheson Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat yang keempat. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ayat 5. Dan Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem, di rumah Tuhan, di muka pelataran baru. Selanjutnya, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada seorang pun dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu, dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Selanjutnya, sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh karena sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Selanjutnya, 11. Lihat, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Kami datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari-hari yang kita lalui, perjalanan kehidupan kita, tentunya persoalan, hal-hal, masalah itu terus silih berganti di dalam kehidupan ini.
Yang Tuhan mau di dalam kehidupan ini, saudara, kita harus menyadari apa yang kita alami, apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Tentunya ada maksud dan rencana Tuhan. Tidak semua peristiwa yang engkau hadapi, persoalan, masalah, tantangan, kesulitan yang begitu berat, beban yang begitu berat, kemudian tentunya Tuhan izinkan itu untuk merusak, menghancurkan kita. Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagi engkau yang mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Rancangan Tuhan itu rancangan yang indah. Terkadang engkau menghadapi persoalan yang berat. Tujuan Tuhan apa? Untuk membawa engkau supaya lebih mendekatkan diri kepadanya. Terkadang Tuhan mengizinkan engkau mengalami masalah persoalan. Terkadang Tuhan ingin meluruskan jalanmu. Mungkin engkau sedang berjalan pada jalan yang salah. Engkau sedang menyimpang dari kebenaran. Tuhan mengizinkan persoalan itu untuk mengembalikan engkau di jalan Tuhan. Supaya kita kembali. Firman Tuhan berkata, siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Terkadang juga Tuhan mengizinkan engkau mengalami situasi sulit, situasi berat dalam hidup ini. Tujuan Tuhan apa? Untuk mendewasakan hidupmu, membentuk engkau supaya menjadi pribadi yang lebih indah, lebih baik, lebih manis dalam menjalani hari-hari ini, saudara. Kita tidak mudah terombang-ambingkan. Dia mau engkau tidak selamanya menjadi kanak-kanak. Sebagaimana seorang ibu pada waktu melahirkan seorang anak. Dia tentunya sudah menginginkan anak ini bertumbuh dengan baik. Tidak selamanya seorang ibu terus menginginkan anak itu terus menjadi kanak-kanak. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan mau bagaimana hidupmu yang di dalamnya engkau bisa bertumbuh. Menjadi dewasa. Tuhan mau itu kehidupan kita. Dan Tuhan mengizinkan persoalan masalah itu untuk membentuk hidupmu. Hari ini saudara, saya ingin bawa bagaimana tahapan untuk menikmati pertolongan Tuhan. Apapun persoalan masalah yang kita hadapi, tentunya kita ingin menjadi pemenang. Berbagai macam situasi sulit boleh datang dalam kehidupanmu, tapi satu hal kita semua ingin melihat bagaimana pertolongan Tuhan, kemenangan jalan keluar itu menjadi bagian kehidupan kita. Amin saudara. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, tahapan untuk kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus selalu waspada terhadap apapun yang kita dengar dalam kehidupan ini. Kalau kita melihat dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar En-Gedi. Ayat 3, Yosafat pada waktu mendengar itu, Yosafat menjadi takut. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hal-hal saya katakan tadi, hati-hati apa yang kita dengar. Karena apa yang engkau dengar itu akan mempengaruhi kehidupanmu. Pada waktu Yosafat mendengar ada berita bahwa saudara yang kasih oleh Tuhan, sepasukan orang Meunim, Bani Amon dan Bani Moab datang menyerang dia. Saudara, dia yang mengalami sebuah ketakutan. Apa yang kau dengar itu akan mempengaruhi bagaimana hatimu. Pada waktu engkau mendengar kabar-kabar yang tidak baik, kabar-kabar yang buruk, itu akan mendatangkan ketakutan, mendatangkan kecemasan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya membaca sebuah artikel bagaimana mereka melakukan penelitian terhadap di Amerika, terhadap 2.500 responden saudara. Ternyata hal-hal yang menakutkan, mengkhawatirkan, mencemaskan adalah apa saudara? Berita-berita yang engkau dengar. Mereka cemas mendengar berita sakit penyakit yang menular. Bagaimana terorisme yang luar biasa. Pembunuhan, berbagai macam kejahatan. Hal-hal yang berita-berita buruk ini saudara, itu mendatangkan ketakutan, mendatangkan kecemasan. Orang tidak berani keluar. Seperti contoh kita di sini. Ada beberapa orang takut untuk keluar pada waktu melewati daerah Rama karena katanya di sana ada begal, saudara. Perasaan ini, saudara, hal-hal yang kita dengar ini, pada waktu engkau mendengar berita-berita buruk, engkau mendengar hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menakutkan, engkau akan ditimpa oleh kecemasan. Ini engkau akan mengalami sebuah gangguan mental yang tidak baik
di dalam menjalani hari-harimu, saudara. Jadi apa yang kita dengar, kita harus hati-hati. Jangan sepenuhnya engkau mendengar berita apapun juga, kemudian itu engkau simpan dan itu adalah sebuah fakta yang bisa dan akan terjadi dalam dirimu. Kabar-kabar burung, termasuk engkau mendengar gosip, engkau mendengar hal-hal yang tidak benar, tidak baik, kita harus hati-hati, saudara. Ini akan mendatangkan penyakit mental dalam dirimu. Engkau bisa marah kepada seseorang, engkau bisa kecewa kepada seseorang, engkau bisa membenci seseorang, engkau bisa menjauh dari kehidupan seseorang hanya oleh karena berita-berita yang tidak baik. Apa yang kau dengar, engkau harus hati-hati. Sebuah contoh, saudara, dalam sebuah perumahan ada sebuah keluarga. Kalau di perumahan itu, saudara, orang yang datang itu dari berbagai macam tempat. Jadi tidak saling tahu asal usulnya, dia tinggal dari mana, dia kerja apa. Kemudian kebanyakan di tembok, saudara, yang kasih oleh Tuhan. Jadi sesama tetangga tidak baku tahu dia kerja apa, dia dari mana, dia tinggal dari mana, saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, tetapi saudara yang kasih oleh Tuhan, satu kali waktu ada seorang tetangga, dia memperhatikan ini satu keluarga ini, kok mereka sepertinya jarang sekali keluar. Tapi kok sepertinya mereka, hidup mereka secara ekonomi itu begitu luar biasa. Di rumah itu ada banyak mobil, kemudian mobil mewah, sudah yang kasih oleh Tuhan. Nah, menimbulkan kecurigaan kepada tetangga ini. Dia kerja apa ini orang? Kok saya lihat jarang dia keluar? Ya mungkin rumahnya, saudara, itu dijadikan kantor. Banyak saya lihat di Jakarta itu rumah bahkan dijadikan kantor. Jadi yang punya rumah itu memang jalan keluar, karena rumah itu sekalian rumah, tapi di lantai 2 atau lantai 3 dijadikan kantor, sudah yang kasih oleh Tuhan. Nah, akhirnya sang tetangga ini karena melihat, kok kenapa dia banyak mobil, bisa ganti-ganti mobil, kok dia begitu kaya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Pasti ada sesuatu yang salah dengan orang ini. Dia kaya ini karena dia bekerja sama dengan apa? Dengan gaib. Pasti dia ini orang yang bekerja sama dengan apa? Suka cari-cari seperti ke Gunung Kawi contoh, untuk cari kekayaan. Mulailah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dia menyebarkan gosip. Waktu ketemu dengan tetangga sebelah, kamu tahu nggak tetangga itu? Iya, kamu hati-hati dengan orang itu. Orang itu usahanya itu karena apa? Karena berhubungan dengan kuasa kegelapan. Wih, saudara yang kasih oleh Tuhan, tetangga yang mendengar ini langsung was-was. Bahaya, bisa nanti mendatangkan tumbal kalau saya dekat dengan orang ini. Dia sampai di rumah, dia sampaikan kepada saudara-saudaranya, anak-anaknya, istrinya, kamu jangan lagi samparin rumah yang besar itu ya. Hati-hati orang itu. Orang itu kerja berhasil itu karena pekerjaan gaib. Nanti kamu jadi tumbal. Akhirnya menjadi sebuah gosip di perumahan itu, saudara yang kasih oleh Tuhan, dan orang tidak berani untuk ketemu dengan orang itu. Untuk kalau mereka lihat orang itu, saudara, mereka menjauh, mereka menghindar, mereka membenci orang tersebut. Prasangka yang buruk itu datang kepada begitu banyak orang, dan akhirnya itu seperti sebuah fakta. Mereka membenci, mereka mencas orang tersebut, ini orang yang buruk, ini orang yang tidak baik. Pasti sudah banyak tumbal yang dia tumbalkan, kemudian dia bisa kaya seperti itu. Lah, ternyata orang tersebut orangnya bisnis online, orangnya bisnis memang kerja di rumah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dia punya banyak bisnis di luar, dia punya banyak usaha di luar, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi namanya sudah tercemar oleh karena sebuah gosip. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, hati-hati apa yang kita dengar. Apa yang kau dengar itu bisa mendatangkan sesuatu yang menakutkan dalam kehidupanmu, bisa merusak mentalmu. Kebencian, sakit hati, emosi, amarah yang tidak baik, itu bisa datang. Tetapi kalau itu fakta, kita belajar kepada firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara, ingat, waspada terhadap apapun yang kita dengar dalam kehidupan ini, supaya kita tidak mudah mengambil sikap yang salah. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua untuk tahapan kita bisa menikmati kemenangan dari Tuhan, kita harus punya respon yang tepat saat engkau menghadapi persoalan dan masalah itu. Kita melihat dalam ayat yang ketiga.
Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Respon yang tepat bagi Yosafat adalah dia mengambil keputusan. Pada waktu persoalan masalah yang kita hadapi, kita bisa mengambil keputusan. Ada begitu banyak keputusan yang bisa engkau ambil, saudara, pada waktu engkau menghadapi persoalan, pada waktu engkau menghadapi masalah dalam kehidupan ini. Keputusan yang bisa engkau ambil, engkau mulai mengandalkan kekuatanmu. Saya akan melakukan ini, saya akan buat ini, saya akan buat jalan keluar seperti ini. Mulai engkau membawa pikiranmu, mulai engkau mencari solusi dengan kekuatanmu sendiri. Tapi tidak dengan Yosafat. Pada waktu dia menghadapi persoalan yang begitu besar dalam hidupnya, apa yang dilakukan oleh Yosafat? Dia mengambil keputusan yang tepat saat masalah itu datang. Dia mencari keputusan untuk apa? Untuk mencari Tuhan. Menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Terkadang pada waktu kita menghadapi persoalan masalah, kita mempunyai respon yang salah. Boro-boro kita datang kepada Tuhan, tapi terkadang kita cepat menyalahkan orang lain. Kita mencari kambing hitam, kita salahkan, oh ini gara-gara dia, oh ini dia penyebabnya. Tetapi kita melihat, saudara, respon yang tepat sebagai anak Tuhan, untuk engkau bisa melihat pertolongan Tuhan, melihat jalan keluar terhadap persoalan, terhadap masalah yang kita hadapi. Respon yang benar adalah kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan untuk meminta jalan. Kita bisa melihat mungkin akhir-akhir ini engkau sedang menghadapi persoalan, masalah, tantangan dalam kehidupan ini. Saya tidak tahu bagaimana responmu. Apakah engkau sedang bergumul, berjuang sendiri? Engkau bergumul dengan kekuatanmu sendiri? Engkau bergumul dengan kemampuanmu sendiri, saudara? Atau respon yang tepat engkau lakukan seperti yang dilakukan oleh Yosafat? Dia mengambil keputusan untuk apa? Mencari Tuhan. Dia mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Bahkan dia menyerukan kepada Yehuda, bukan apa, saudara, bukan siapkan senjata, asap, pedang, perbanyak senjata, tidak. Yang dilakukan oleh Yosafat adalah keputusan yang tepat, datang mencari Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Bagaimana dengan kita pada waktu kita menghadapi persoalan, pada waktu engkau sedang menghadapi masalah dalam kehidupan ini? Apakah keputusanmu adalah keputusan yang tepat? Keputusan yang tepat untuk engkau bisa melihat tahapan bagaimana pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Datang kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, yang ketiga, tahapan yang ketiga untuk kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Tahapan yang ketiga untuk engkau bisa melihat jalan keluar anugerah Tuhan di dalam hidupmu adalah sampaikan masalah itu kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Yosafat, saudara. Selain dia menyerukan kepada Yehuda, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia menyampaikan masalahnya itu kepada Tuhan. Apa yang sedang dihadapi itu dikomunikasikan kepada Tuhan. Kalau kita bisa melihat dalam ayatnya yang ke-5, saudara, yang sudah kita baca tadi. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran baru, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di sorga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan, bangsa dan kuasa dan keperkasaan? Dia sampaikan semuanya kepada Tuhan. Sampai dengan ayat yang ke-11. Sekarang lihatlah, Bani Moab dan Amon dan orang-orang pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang di tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjalaninya dan tidak menggunakannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang engkau wariskan kepada kami. Yosafat menyampaikan, saudara, bebannya itu kepada Tuhan. Nah, Tuhan mau juga pada waktu kita menghadapi persoalan, masalah dalam hidup ini, saudara, kesulitan hidup, sampaikan itu kepada Tuhan. Sampaikan bebanmu kepada Tuhan. Sampaikan seperti Yosafat, dia berkata kepada Tuhan, lihatlah Tuhan, orang-orang Moab, orang-orang Bani Amon, sekarang mereka datang untuk menyerang kami, mengusir kami dari tanah milik yang engkau wariskan.
Seberapa kita pada waktu engkau menghadapi persoalan, masalah dalam kehidupan ini, engkau datang kepada Tuhan, engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan, engkau lihat persoalan yang masalah yang sedang kami alami, engkau lihat beban berat, engkau lihat kesulitan yang sedang kami hadapi ini. Kami mohon kasih karunia Allah, kami mohon anugerah, kami mohon pertolongan Tuhan. Tahapan yang ketiga ini, sampaikan masalahmu kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Bahkan dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkan segala khawatirmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Nah Tuhan mau saudara engkau serahkan kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan, Tuhan ini masalah saya, ini beban hidup saya, ini tantangan yang sedang saya alami, ini persoalan yang sedang saya gumulkan saat ini. Tuhan mau pada waktu kita menghadapi persoalan masalah itu saudara, tahapan yang ketiga ini, engkau sampaikan masalahmu kepada Tuhan. Nah tahapan yang keempat, saudara, untuk engkau meminta pertolongan Tuhan supaya kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa ilahi dari Tuhan menjadi bagian hidupmu dan engkau akan melihat kemenangan yang begitu luar biasa terjadi dalam hidupmu. Yang keempat ini, minta pembelaan Tuhan atas masalah yang engkau hadapi. Kita melihat dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Kita melihat tahapan yang keempat ini adalah meminta pembelaan, minta pertolongan Tuhan. Setelah kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, engkau sampaikan masalahmu, beban beratmu kepada Tuhan. Tahapan yang keempat ini, kita minta pembelaan Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan, tidakkah engkau akan menghukum mereka Tuhan? Kami tidak mempunyai kekuatan, kesanggupan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Tuhan begitu rindu sebuah keterbukaan di dalam hatimu. Kejujuran dalam hatimu, engkau mengakui akan keterbatasanmu. Dan meminta biar Tuhan hadir untuk menolong, untuk membela. Dan berkata Tuhan, tapi mata kami hanya tertuju kepada engkau. Tuhan mau bagaimana engkau benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Seberapa banyak kita pada waktu kita menghadapi beban berat, engkau benar-benar meminta pertolongan kepada Tuhan. Orang yang meminta pertolongan kepada Tuhan adalah orang yang akan selalu melihat kemenangan demi kemenangan. Meskipun pada waktu engkau menghadapi persoalan, masalah seperti yang tidak ada jalan keluar. Tetapi di dalam Tuhan, di dalam Dia tidak ada masalah yang besar apapun juga di mata Dia, untuk Dia tidak bisa memberikan jalan keluar dalam hidupmu saudara. Tidak ada persoalan yang terlalu besar di hadapan Tuhan terhadap persoalanmu. Kuasanya terlalu besar untuk membela dan menolong engkau. Yang kelima saudara, setelah kita meminta pembelaan Tuhan atas masalah yang kita hadapi, yang kelima, jangan takut. Percaya pada Tuhan, jangan fokus kepada masalahnya. Dalam 2 Tawarik 25 ayat 15, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Tuhan. Pada waktu ada persoalan masalah, setelah engkau menyampaikan persoalanmu kepada Tuhan, kemudian engkau meminta pertolongan kepada Tuhan, jangan lagi takut dan gentar saudara. Ketakutan dan kegentaran itu akan mencuri, merusak imanmu kepada Tuhan. Akan membuat engkau kehilangan iman dan akhirnya tidak mempercayai Tuhan dalam hidup ini. Jadi setelah engkau serahkan persoalanmu, masalahmu kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, jangan takut. Percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Yosafat, begini firman Tuhan, jangan kamu takut. Amin. Jadi setelah engkau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mengimani akan pertolongan Tuhan, jangan takut saudara. Jangan bimbang. Sebab apa? Sebab pada waktu itu Tuhan yang akan berperang dan engkau akan melihat bagaimana kemenangan akan terjadi menjadi bagian hidupmu. Tahapan yang kelima ini, setelah engkau berdoa,
menyampaikan persoalanmu dan meminta pertolongan Tuhan. Yang kelima ini, jangan takut. Engkau harus imani bahwa Tuhan akan menolong saya. Amin. Engkau harus imani bahwa pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan itu akan menjadi bagian hidupmu. Itulah yang terjadi dalam hari-hari kita. Ada begitu banyak saya melihat bagaimana pertolongan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa pada waktu kita berdoa. Pada waktu kita percaya, kita melihat bagaimana mujizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan ini. Yang kelima, yang terakhir saudara. Yang kelima, pada waktu kita menghadapi persoalan, jangan lupa terus memuji Tuhan dan menaikkan syukur kepada Tuhan. Jadi bukan berarti pada waktu kita menghadapi persoalan, masalah kita tidak bisa bersyukur. Firman Tuhan berkata bersyukur di dalam segala hal. Di dalam segala perkara, bukan pada waktu kebanyakan kita, pada waktu kita diberkati Tuhan, kita terima bonus, kita terima gaji, ada hal-hal yang besar kita alami dalam kehidupan ini, baru kita bersyukur saudara. Di tengah-tengah persoalan pun Tuhan mau, engkau sedang terjepit, engkau sedang mengalami situasi yang sukar, situasi yang sulit. Tuhan mau bagaimana hati kita ini bukan hati yang bersungut-sungut, bukan hati yang marah, bukan hati kecewa, bukan persalahkan ini dan persalahkan itu, mengkambing hitamkan sana dan sini. Tapi Tuhan mau bagaimana engkau tetap bersyukur. Kukan tetap bersyukur. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kekuatan ucapan syukur bahkan pujian itu mendatangkan kemenangan yang begitu luar biasa. Kita melihat dalam 2 Tawarik 20 ayat 19, kemudian saya lompat ayat 21. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Jadi kita lihat di tengah-tengah sedang mereka menghadapi ketakutan, mereka menaikkan pujian dengan suara yang sangat nyaring kepada Tuhan. Ayat 21, setelah berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang yang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita melihat mereka menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Hasilnya kita melihat saudara dalam ayatnya yang ke-22. Saya akan baca ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda hingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memundahkan mereka. Segera sesudah mereka saling bunuh-membunuh, segera sesudah mereka saling membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Ayat 25, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak dari apa yang daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sana mereka memuji Tuhan dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Kita melihat saudara, Tuhan yang ganti berperang, Tuhan yang bertindak. Mereka tidak berperang, tapi Tuhan yang ganti berperang. Ini tahapan untuk engkau bisa melihat kalau Tuhan mau ganti berperang dalam hidupmu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, yang pertama hati-hati, waspada terhadap apapun yang engkau dengar. Punya respon yang tepat pada waktu masalah datang. Bagaimana responmu? Engkau hanya datang kepada Tuhan. Yang ketiga, sampaikan masalahmu kepada Tuhan. Yang keempat, minta pembelaan Tuhan atas masalah yang engkau hadapi. Yang kelima, engkau jangan takut setelah engkau percayakan masalahmu kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah itu engkau naikkan ucapan syukur, pujian, pengagungan kepada Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan yang akan turun tangan saudara. Engkau hanya diam saja. Engkau akan melihat bagaimana Allah yang akan membela engkau. Allah yang akan menolong engkau. Allah yang akan memberikan kemenangan, pertolongan dalam hidupmu. Engkau hanya diam saja.
Tuhan yang akan ganti berperang dalam hidupmu. Ini sebuah tahapan bagaimana engkau akan melihat kemenangan yang begitu luar biasa terjadi dalam hidupmu. Hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Setelah engkau serahkan persoalan masalahmu kepada Tuhan, engkau jangan bimbang, saudara. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan takut. Percaya saja, pertolongan Tuhan akan menjadi bagian hidupmu. Saya tidak tahu persoalan masalah apa yang engkau hadapi, yang sedang engkau gumulkan hari ini. Saya mau katakan tidak ada persoalan yang terlalu begitu berat di hadapan Tuhan. Seberapa apapun persoalan yang engkau hadapi, pada waktu engkau melakukan tahapan ini, engkau yakin percaya dengan sungguh akan kekuasaan Tuhan, maka Tuhan yang akan ganti berperang terhadap dirimu. Terkadang engkau hanya akan diam saja dan melihat bagaimana pembelaan Tuhan. Firman Tuhan berkata, walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu. Terkadang engkau akan menonton dan melihat bagaimana Tuhan akan berikan kemenangan terjadi dalam kehidupanmu. Jangan lemah iman, hadirkan Tuhan dalam hidup ini. Maka engkau akan melihat kemenangan, anugerah, kasih karunia Tuhan terus menjadi bagian hidupmu. Amin saudara, bangkitkan iman dalam dirimu. Jangan lihat fokus kepada persoalan. Jangan fokus kepada masalahnya, jangan fokus kepada beban beratnya itu. Tapi belajar untuk fokus kepada Allah yang tidak terbatas. Kepada Allah yang sanggup untuk membela, menolong dan memberikan jalan keluar di dalam hidupmu. Hadirkan Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan melihat kemenangan akan selalu menjadi bagian hidupmu di tengah-tengah pergumulan masalah yang engkau hadapi. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Berkat perjamuan asa yang kudus adalah bukti kemurahan Tuhan, bukti kasih Tuhan, bukti cinta Tuhan, bukti anugerah Allah. Dia memberikan hidupnya karena kasih-Nya untuk saya dan saudara. Amat terlebih kalau cuma masalah persoalan, tantangan, Dia pasti akan menolong engkau pada waktu engkau mengangkat hatimu kepada Tuhan. Sedangkan dirinya saja Dia korbankan untuk engkau, saudara. Puji Tuhan. Bawa hatimu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari bawa hatimu di hadapan Tuhan. Bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ini kami. Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Engkau Allah yang penuh dengan kemurahan. Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan. Hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Serahkan semua beban berat, persoalan, masalahmu kepada Tuhan. Dialah alamat yang sempurna, alamat yang tepat untuk kita serahkan persoalan kita. Alamat yang tepat untuk engkau berlindung, meminta pertolongan. Dan jangan takut, kemenangan akan menjadi bagian hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau layakkan kami. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu akan memberkati kami semua Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Engkau sucikan, Engkau kuduskan, Engkau layakkan umat-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Biarlah pengorbanan-Mu di Kalvari yang kembali kami akan peringati hari ini Tuhan, akan membawa kami melihat kasih karunia yang dahsyat dalam kehidupan kami. Tuhan mengasihi Engkau. Engkau berharga di mata Tuhan. Dia mengasihi Engkau dengan kasih yang tidak terbatas. Dia mencintai Engkau apa adanya. Dia memberikan darahnya untuk tercurah di Kalvari
supaya engkau hidup dalam kebenaran, supaya dosamu diampuni, dosamu disucikan. Engkau berlayak di hadapan Tuhan. Dia mengasihi engkau, Dia mencintai engkau, engkau berharga di mata Tuhan. Katakan, Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu dalam kehidupan ini. Terima kasih buat cinta-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebusan, darahnya, oh darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya seundang pelan-pelan Tuhan. Oh darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebusan. Sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya, sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Amin. Sungguh heran darahnya Yesus. Haleluya. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya, sungguh heran. Haleluya. Sungguh heran darahnya. Haleluya. Oh sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan
sembuhkan segala sakit. Oh, darahnya tebus, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya. Bila ada jemaat Tuhan yang belum dapat roti atau anggur, saudara, mohon untuk angkat tangan supaya pelayan-pelayan Tuhan segera melayani. Puji Tuhan. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, saya undang, mari bersama-sama kita bangkit berdiri semua. dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, Sucikan, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya. Haleluya. Allah yang saya sembah, Allah yang kita layani adalah Allah yang empunya semesta langit ini. Segala kuasa, kekuatan, kemuliaan ada di dalam tangannya. Dia datang untuk memberikan hidupnya karena dia begitu mengasihi engkau. Dia begitu mencintai engkau. Engkau begitu berharga di mata Tuhan. Engkau adalah ciptaan yang mulia. Dia tidak memandang semua masa lalumu. Dia tidak memandang keterbatasanmu. Dia tidak memandang ketidakmampuanmu. Tapi dia mau memandang hatimu yang mau berserah kepadanya. Hatimu yang mau mengakui dia. Hatimu yang mau berserah menjadikan dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Engkau menyerahkan semua masa lalumu kepada Tuhan, menjadikan dia sebagai Allah seumur hidupmu, di akhir dari hidupmu, untuk engkau menikmati kekekalan bersama dengan dia. Semua beban beratmu engkau sampaikan kepada Tuhan. Tidak ada yang terlalu berat di matanya. Dia sanggup untuk menolongmu. Dia sanggup untuk membelamu. Dia sanggup untuk memberikan kemenangan dalam hidupmu. Angkat hatimu kepada Tuhan. Di dalam perjamuan asah yang kudus ada kuasa. Ada kuasa. Ada kuasa ilahi Tuhan yang akan tercurah menjadi bagian hidupmu. Engkau angkat imanmu di hadapan Tuhan.
angkat roti dengan tangan kananmu ke atas. Dengarkan firman Tuhan. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dengan iman kita bersekutu dengan tubuh dari Tuhan kita melalui roti ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Nya yang tidak terbatas, Dia berikan untuk engkau dan saya. Dia rela menderita dengan tubuh yang tersiksa untuk menanggung setiap pelanggaran dan dosa kita. Bersyukur kepada Tuhan. Engkau angkat cawan anggur. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dengan iman kita bersekutu dengan darah dari Tuhan kita di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Berikan pujian, berikan hormat, berikan pengagungan, muliakan Dia, agungkan Yesus, masyurkan Yesus. Oh haleluya, 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 haleluya. Engkaulah kemenangan kami, Engkaulah sukacita kami, Engkaulah pujian kami, Engkaulah Yesus, Allah yang menyelamatkan kehidupan kami. Kami sangat kagum kepada Engkau Tuhan. Kami percaya kami yang datang dengan persoalan, masalah, tantangan, beban berat, kami berkata hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami terima pertolongan Tuhan. Engkau yang datang dengan sakit penyakit, dengan iman engkau berkata di dalam nama Yesus Tuhan, saya diangkat oleh Tuhan, diberikan kelepasan, disembuhkan oleh Tuhan. Engkau yang datang dengan susah, persoalan, masalah silih berganti, menjauhkan engkau dari sukacita, berkata di dalam nama Yesus, sukacita Tuhan menjadi bagian hidupku. Nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Taruh firman-Mu dalam hati kami. Kami akan terus menjadi pemenang terhadap persoalan, masalah yang kami alami. Berbagai macam hal silih berganti, tantangan boleh kami alami, tetapi satu perkara, kami akan tampil sebagai pemenang. Kami akan melihat kemenangan, kami akan melihat pertolongan, kami akan melihat pembebasan, kami akan melihat anugerah Allah, kami akan melihat mujizat Tuhan akan selalu menjadi bagian kami yang berharap dan bersandar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita percaya siang hari ini kita telah diberkati dan dikuatkan oleh firman-Nya. Dan firman Tuhan Yadani yang akan berikan selalu kekuatan kehidupan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kepada hamba yang telah menyampaikan firman saat ini, dan kita akan berikan korban syukur kita. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Ditunjukkannya kasih setianya yang
Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan, oh haleluya, yang perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus, luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalam nama Yesus, luar biasa kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Amin. Ajaib dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan kasih setianya. Amin. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa nama Yesus, ku luar biasa. Yesus, ku luar biasa. Haleluya. Sekali kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Engkau selalu menyediakan apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Bahkan kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami, dengan berkat-berkat yang kami selalu terima dalam hidup kami. Saat ini kami telah memberikan korban syukur kami Tuhan. Kami percaya setiap tangan-tangan yang memberi, biarlah itu Tuhan tidak menjadi kekurangan dalam hidup kami. Tapi ketika kami memberi dengan penuh sukacita, maka ada berkat Allah, ada sukacita yang Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kami. Setiap apapun yang kami kerjakan, usaha-usaha umat-umat Tuhan yang ada, biarlah di dalam nama Yesus berkat Allah terus tercurah melimpah dalam hidup ini, sehingga di tengah-tengah kami diberkati Tuhan. Bawa hati kami terus bersyukur, bawa hati kami terus selalu merendahkan hati kami. Di tengah-tengah kami nikmati berkat yang daripadamu. Kami percaya berkat firman-Mu yang hidup telah memberikan kekuatan baru dalam hidup kami, untuk memampukan kami, untuk kami mampu berjalan di tengah-tengah dunia penuh tantangan ini. Kami percaya hamba-Mu Tuhan yang Kau berkati, bahkan dalam keluarga, dalam pelayanan Tuhan yang Kau berkati. Urapan baru turun atas hidup hamba-Mu, dimanapun mereka berdiri menyampaikan firman-Mu. Tuhan akan memberkati dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami. Kami sudah memberi syukur kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ajaib Tuhan, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami puji kebesaran-Mu, kami memuji. Ajaib
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, Tuhan, haleluya, haleluya, glory Tuhan, berikan kemuliaan, pujian, hormat, oh pengagungan hanya bagi Tuhan, haleluya, haleluya. Kami kagum bersyukur, puji, muliakan Engkau. Terima kasih buat kesempatan yang Engkau beri bagi kami. Kami bisa ada di rumah-Mu Tuhan, memuji, memuliakan, meninggikan Engkau, mendengarkan firman-Mu. Kami percaya berkat rohani telah menjadi bagian kehidupan kami. Maka berkat-berkat jasmani itu akan mengikuti kehidupan kami. Kembali kami menyerahkan kehidupan umat-Mu yang hadir hari ini Tuhan. Amat terlebih sepanjang minggu dalam kegiatan aktivitas mereka. Ada banyak hal yang akan mereka kerjakan dalam segala kesibukan mereka. Tapi kami berdoa untuk memohon berkat anugerah kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan memberkati jerih lelah mereka di sepanjang minggu ini. Membukakan pintu-pintu berkat atas segala usaha yang akan mereka kerjakan di sepanjang minggu ini. Kami memohon kemurahan Tuhan. Dan kami berkata biar di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus berkat tercurah, berkat melimpah menjadi bagian umat-Mu. Segala jerih lelah mereka di dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan, dibuat Tuhan berhasil adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karuniakan kami dengan kesehatan dan kekuatan. Lindungi, jaga, pelihara kami. Jauhkan dari hal-hal yang bisa mencelakakan kami, mengancam jiwa kami. Kami berkata di dalam nama Yesus, kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami aman dalam naungan Tuhan. Kami aman dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan sana keluarga kami di hadapan Tuhan. Anak-anak kami yang terpisah jauh, mereka yang sedang bekerja berusaha, mereka yang sedang kuliah dan sekolah. Biarlah kasih karunia Allah terus menjadi bagian kehidupan generasi-generasi kami. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang indah di hadapan hadirat Tuhan. Memiliki pengharapan, memiliki harapan untuk masa depan mereka. Di dalam nama Yesus, mereka selalu menikmati anugerah kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka terus diberkati Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, umat-Mu yang telah berkorban hari ini, umat-Mu yang telah memberikan milik Tuhan, umat-Mu yang telah mempersembahkan persembahan, yang telah melayani Tuhan. Apa yang kami lakukan, yang kami berikan untuk Tuhan, kami percaya Tuhan akan balaskan berkat-berkat yang melimpah, mengalir menjadi bagian kami. Segala sesuatu yang kami lakukan untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia, karena Engkau Allah yang sanggup untuk membalas, mencurahkan berkat yang melimpah menjadi bagian kehidupan kami. Mari bersama-sama angkat kedua belah tanganmu di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga. Cinta kasih, anugerah, keselamatan dari Tuhan Yesus. Penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Engkau hidup selalu dalam kasih karunia Tuhan. Kita juga menikmati berkat-berkat seperti berkat dari Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Biar dalam hidupmu, dalam keluargamu, engkau selalu menikmati sukacita, ada ketenangan, ada kedamaian, ketentraman, shalom Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.